Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Allah yang menyatakan kasih kepada kami di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus yang terus memimpin kami hingga saat ini. Kami datang di hari Minggu ini ya Tuhan, dalam satu kerinduan kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami ya Tuhan, agar kami membuka hati kami, sehingga betul-betul firman Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, bahkan dapat kami beritakan. Semua hal yang menghalangi kami, termasuk kekerasan hati, kiranya kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menolong kami untuk mendengar dengan hati yang terbuka. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini akan terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan kepada kita versi terjemahan baru edisi 2. Sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan ya, teks kita pada hari ini merupakan jawaban Rasul Paulus kepada mereka yang meragukan inti iman Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Permasalahannya adalah ada banyak jemaat, ada banyak orang-orang yang tidak mengakui kebangkitan Yesus Kristus. Itu dilatar belakangi oleh satu faham pada waktu itu yang membedakan antara
tubuh materi ini dengan roh. Sehingga nggak mungkin materi yang jahat ini. Ada ilahi di sana. Sehingga mereka tidak menerima tentang kebangkitan tubuh Yesus Kristus. Inilah yang Paulus mau jawab pada bagian ini. Inilah inti kekristenan kita. Nah, Rasul Paulus menegaskan pada ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Inilah inti kekristenan kita. Tidak percaya pada kematian dan kebangkitan Kristus secara historis, maka sesungguhnya kita bukan Kristen. Itulah sebabnya teman-teman, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum masuk pada tema kita hari ini, Injil yang mengubahkan, izinkan saya untuk melihat secara cepat. Apakah Injil itu? Apakah yang ditulis oleh Rasul Paulus sangat penting? Injil yang menyelamatkan dan mengubahkan. Apakah Injil itu sesungguhnya? Nah, kita lihat pertama, Injil itu adalah tentang Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jika ada banyak mimbar-mimbar khotbah, mimbar-mimbar gereja, banyak berbicara tentang lain, tentang apa itu kekristenan. Bahkan banyak yang menjanjikan kehidupan yang baik, kehidupan yang mulus. Ada dulu slogan, Yesus adalah jawaban. Tetapi sesungguhnya seringkali Yesus adalah jawaban, salah kita mengerti. Tidak ada seharusnya pusat pemberitaan Injil. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Rasul Paulus menggunakan satu istilah sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci ini mengungkapkan apa yang terjadi. Yesus mengambil rupa manusia yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam Natal. Yesus mati, Yesus kemudian bangkit. Itu semua ada di dalam rencana keselamatan Allah. Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang kebetulan. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah penggenapan dari seluruh apa yang Allah rencanakan, yang telah Allah nyatakan kepada nenek moyang kita, Abraham, yang telah Allah nyatakan kepada nabi-nabi di dalam zaman perjanjian lama dan dituliskan oleh para nabi-nabi. Inilah Injil itu. Inilah kabar baik yang sungguh-sungguh baik. Apa sebenarnya arti Injil? Injil di dalam bahasa, ini bahasa umum sebenarnya. Bahasa universal. Injil itu dalam bahasa Yunaninya adalah kabar baik. Evangelion. Umpamanya perang, lalu pulang medan perang. Kemudian ada yang akan memberitakan kabar baik, kita menang perang. Injil adalah kabar baik. Dan apa kabar baiknya? Bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit untuk dosa-dosa kita. Menyelesaikan permasalahan terbesar umat manusia, yaitu dosa dan konsekuensinya, yaitu maut. Mari kita lihat sejenak bahwa kematian Kristus itu, Rasul Paulus, Alkitab menegaskan, Kristus mati di atas kayu salib adalah fakta historis. Ada banyak orang menyangkal kematian Yesus Kristus. Bahkan mungkin orang-orang Kristen pun melihat kematian Kristus. Apakah betul fakta historis? Namun sejumlah bukti, bahkan tulisan-tulisan kuno yang dituliskan oleh orang yang tidak percaya kepada Kristus menegaskan bahwa kematian Kristus adalah fakta historis. Itulah sebabnya dalam pengakuan iman kita, dulu saya waktu kecil, kenapa harus nama Pontius Pilatus masuk di dalam pengakuan iman kita? Ia disalibkan, mati pada
pemerintahan Pontius Pilatus mau menyatakan kesejarahan kematian Kristus adalah fakta sejarah. Dan agak aneh orang meragukan kematian Kristus. Kalau para murid mengarang cerita ini, mengarang cerita tentang Tuhannya, nggak mungkin orang mengarang satu cerita yang membuat kematian, yang membuat sesuatu yang paling hina, yaitu kematian di kayu salib. Orang akan mengarang rajanya, Tuhannya adalah tentang hal-hal spektakuler. Tapi dituliskan mati. Dan mati secara historis itu apa artinya bagi kita? Kristus tidak hanya mati, namun Alkitab menyatakan kepada kita, ia mati karena dosa-dosa kita. Ia mati untuk membereskan masalah kita. Nanti kalau kita lanjut pembacaan 1 Korintus 15 ini diungkapkan musuh terbesar dan terakhir kita adalah maut karena dosa. Ini adalah pusat pengakuan iman Kristen. Ada begitu banyak bagian firman Tuhan yang menyatakan Kristus mati untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa. Dan wow, ini satu bagian firman Tuhan yang sering kali kemudian perlu kita renungkan. Apakah ini masih menggetarkan kita dalam kehidupan kita? Dia mati supaya kita dibenarkan dan tidak hidup dalam dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia Allah yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, menerima murka Allah akan dosa, menggantikan kita. Supaya apa? Supaya di dalam Dia kita beroleh hidup dan dibenarkan oleh Allah. Rasul Paulus melanjutkan, ia telah dikuburkan, dan ia telah dikuburkan menandaskan realitas dan finalitas dari kematian Kristus. Ada banyak orang yang berkata, oh ia hanya pingsan. Ia benar-benar mati, dan itulah sebabnya ia dikuburkan. Semua ini, bahkan ia dikuburkan di kuburan orang kaya, kalau kita lihat telah dinyatakan kepada para nabi ratusan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat Yesaya 53, bahkan sampai penguburannya pun telah dinubuatkan oleh para nabi dan tergenapi di dalam kematian, dan ia dikuburkan. Sekarang kita masuk kepada kebangkitan Kristus. Dua poin ini adalah poin besar dari Injil. Kebangkitan meneguhkan kematian Yesus Kristus. Kebangkitan pada hari ketiga, satu konteksnya pada zaman itu, pada zaman konteks orang Yahudi, orang itu disebut benar-benar mati kalau sudah 3 hari. Nah, konteks sejarah kita harus lihat. Jadi pada hari ketiga menunjukkan bahwa orang Kristus yang bangkit itu sebelumnya benar-benar mati. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak boleh dipisahkan. Inilah inti iman Kristen. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kematian akan menjadi tanpa makna. Mengapa? Jika Kristus hanya mati dan tidak dibangkitkan, kemudian di ayat 17 Rasul Paulus menyatakan kita masih hidup dalam dosa, kita belum beres dosa-dosa kita. Kematiannya menyelesaikan persoalan terbesar umat manusia, yaitu dosa, dan kebangkitannya menggenapkan, mengalahkan ketakutan terbesar kita akan konsekuensi dosa, yaitu kematian dan maut. Kematian dan kebangkitan Kristus memberi kelepasan dan kemenangan sempurna dalam kehidupan kita. Itulah kabar baik. Dosa yang dinyatakan oleh Alkitab, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Tidak bisa diusahakan oleh manusia. Manusia pasti binasa. Ada kabar baik, jalan keluarnya. Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan itu dibuktikan ia menang dengan kebangkitannya.
Sekarang kita masuk. Apa sih bukti kuat kebangkitan Kristus? Ada banyak orang yang nyanyi kubur kosong membuktikan kebangkitan Kristus. Tapi kalau kita lihat konteks pada waktu itu, apa yang paling kuat menunjukkan bukti kebangkitan Kristus? Pada zaman itu belum ada CCTV. Belum ada yang meliput suatu berita. Apa yang menjadi bukti paling kuat? Kesaksian dari saksi mata. Wow, ini Alkitab kita. Yesus menampakkan diri kepada para saksi mata. Rasul Paulus secara sistematis dan begitu indah menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus bukan ilusi, tapi sesuatu yang benar-benar terjadi untuk menyelamatkan kita. Dikatakan saksi mata. Tidak ada yang paling kuat pembuktian pada waktu itu adalah selain saksi mata. Kalau kita lihat saksi mata itu, kemudian kita lihat ayat 5, Kefas yang adalah Petrus dan ke-12 muridnya. Lalu kemudian ini bagian yang paling meneguhkan. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Apa artinya? Mereka masih hidup ketika surat 1 Korintus ini dituliskan. Dan ini kekuatan yang paling menunjukkan. Seolah Rasul Paulus sedang menantang jemaat Korintus. Kamu tidak percaya Yesus Kristus bangkit? Masih ada saksi mata. Silakan lihat. Lebih dari 500 orang. Mereka masih hidup. Yakobus, ini adalah saudara Tuhan Yesus. Yang kemudian semua rasul ayat 7. Dan terakhir kemudian diungkapkan adalah ayat 8. Begitu melimpah pembuktian akan saksi mata ini. Kalau kita lihat saksi mata yang sangat banyak. Dan tidak mungkin pada waktu itu ada satu konspirasi untuk menyusun satu berita yang melibatkan begitu banyak orang. Tidak mungkin. Lalu tidak hanya saksi mata yang begitu banyak, lebih dari 500 orang. Tetapi juga saksi mata pada beberapa momen berbeda. Beberapa kali momen. Artinya bukan satu halusinasi, tapi satu berulang. Yesus menampakkan diri pada momen-momen yang berbeda. Saksi mata yang mengalaminya sekaligus. Ini kembali mengungkapkan kepada kita. Ini bukan karangan. Enggak mungkin. Membuat satu konspirasi akan berita. Yang melibatkan orang banyak sekaligus. Dan terakhir yang akan menjadi jembatan pada tema kita hari ini. Saksi mata yang mengalami suatu kehidupan yang berubah. Nah, makanya ada lagu ya. Kau tanya bukti dia hidup. Dia hidup dalamku. Ada perubahan hidup yang begitu drastis. Yang dialami oleh orang-orang yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita akan masuk kemudian. Injil yang menyelamatkan itu adalah sekaligus Injil yang mengubahkan. Mari kita lihat Kefas dari bagian ini. Kefas, kalau kita tahu Petrus melakukan penyangkalan besar karena ketakutan akan kematian pada saat Tuhan Yesus diadili. Keempat Injil mencatat hal ini. Penyangkalan ini sangat ironis karena dilakukan oleh murid yang menunjukkan keberanian dan komitmen kuat. Kalau kita lihat, Petrus bukan hanya secara terbuka menyatakan komitmennya kepada Tuhan, tapi ia betul-betul ketika murid-murid lari, ia masih mengikuti sampai depan rumah imam besar. Itu menunjukkan keberanian Petrus. Atau kalau kita lihat ketika Yesus ditangkap, ia mengeluarkan pedangnya untuk memotong. Apakah sebenarnya Petrus sedang mengincar telinga? Ya pasti tidak. Dia betul-betul mau membuat satu perlawanan ketika Yesus ditangkap. Tapi kemudian ia gagal. Petrus gagal.
Tetapi murid yang gagal ini kemudian di kemudian hari menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Setelah Pentakosta, kisah 2 dicatat, dengan penuh keberanian Petrus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus, yang berkata, Yesus yang kamu salibkan itu kepada banyak orang, ia telah bangkit. Dengan penuh keberanian Barka, ketika ia ditangkap dalam kisah 4, ia menyatakan, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin, ini suatu perubahan yang drastis. Kalau tadi begitu takut akan hidupnya, sekarang ia berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata apa yang telah kami lihat, kami saksikan, kami alami, dan kami dengar. Dan menurut tradisi, Petrus mati martir dengan disalib terbalik. Apa yang menjadi titik balik dalam hidup Petrus? Injil yang mengubahkan. Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Mari kita lihat sekarang Yakobus. Yakobus di sini bukan murid Tuhan Yesus. Yakobus adalah salah satu saudara Tuhan Yesus. Dan Injil mencatat sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, Yakobus seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan dia dan saudara-saudaranya pernah berkata, udah gila itu Yesus. Udah gila ngaku-ngaku Tuhan. Tapi kita lihat Yakobus mengalami perubahan hidup yang ajaib. Yakobus termasuk dalam pengikut mula-mula yang menunggu kedatangan Roh Kudus di Yerusalem. Kalau kita lihat kisah 1 ayat 14. Dan di Alkitab mencatat, Yakobus kemudian menjadi pilar sokoguru jemaat di Yerusalem. Mengapa? Apa titik balik? Titik balik kehidupan Yakobus terjadi pada saat ia mengalami perjumpaan dengan Injil. Yesus yang bangkit dari kematian. Paulus, wow, ini satu yang jauh lebih dramatis. Paulus seorang yang sangat giat mengejar-ngejar, menganiaya orang-orang Kristen, jemaat Tuhan. Pertobatan Paulus terjadi kemudian ketika ia sangat giat, sangat menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kemudian terjadi ketika ia sedang giat menganiaya jemaat, Yesus yang bangkit itu menjumpai. Dan terjadi perubahan. Seorang musuh Tuhan diubahkan menjadi anak Tuhan. Wah, kalau kita baca kisah 9, kisah para rasul ayat 9, pasal 9. Bahkan murid-murid pada waktu itu, Ananias yang disuruh untuk mendoakan Paulus, gak berani. Mengapa? Ketemu penganiaya besar jemaat. Sampai seperti itulah kondisi Paulus pada waktu itu. Tetapi ia menjadi pemberita Injil yang teraniaya. Wow, kalau Bapak Ibu melihat nanti diungkapkan di sana dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dan 28, bagaimana keteguhan dan komitmen Rasul Paulus, sekalipun tiap-tiap hari ia dibayang-bayangi oleh maut. Dan Alkitab mencatat juga Paulus mati martir. Wah, kenapa itu terjadi? Karena anugerah Allah. Paulus mengatakan, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perubahan ajaib ini terjadi hanya karena anugerah Allah. Dan itu kembali, itulah kabar baik yang sesungguhnya. Ada anugerah Allah yang jauh lebih besar dari seluruh dosa kita. Dalam 1 Timotius bahkan Rasul Paulus sharing, aku yang tadinya penghujat. Dan Rasul Paulus tahu penghujat hukumannya tanpa ampun, mati. Tapi aku telah dikasihi Allah. Apa yang kemudian menjadi respon Paulus dan menjadi pembelajaran bagi kita? Anugerah yang diberikan Allah itu tidak disia-siakan oleh Paulus. Paulus kemudian menyerahkan diri. Ia telah bekerja keras, mengalami perubahan hidup,
Lalu kemudian nanti memberitakan Injil. Tapi Paulus menyatakan, bukan oleh aku, tapi oleh anugerah Allah. Nanti di Titus dia menuliskan, anugerah Allah yang menyelamatkan aku adalah anugerah Allah yang juga mendidik kita untuk sanggup hidup bagi Allah, untuk sanggup hidup bagi Injil. Respon Paulus jelas, menjadi pemberita Injil yang setia. Injil adalah anugerah. Adalah anugerah yang menyelamatkan orang berdosa. Masalah terbesar kita. Injil adalah anugerah yang mengubahkan hidup. Dan Injil adalah anugerah yang memampukan dan menyertai orang percaya untuk menjadi pemberita Injil. Izinkan saya untuk membuatnya lebih praktis sedikit. Kadang-kadang kita pikir memberitakan Injil seperti apa sih? Apa yang sudah kita lakukan dalam pemberitaan Injil? Ini kan satu kata-kata yang seringkali high profile, suatu pernyataan tinggi yang menjadi saksi, memberitakan Injil. Apa yang sudah kita lakukan dalam pemberitaan Injil? Dan dari apa yang diungkapkan Petrus, Yakobus, Paulus, bahkan secara khusus Paulus, kalau kita lihat nanti Kisah Para Rasul 22, ketika ia menceritakan, ketika ia dikejar-kejar oleh sebangsanya, nanti Kisah 26, ketika ia di hadapan sidang Raja Agripa, apa yang dilakukan oleh Paulus? Apakah pemberitaan Injil? Dan mungkin kemudian menjadi berita bagi kita. Ceritakan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan dan merubah hidup. Kita seringkali berkata, aku bukan teolog, aku bukan hamba Tuhan. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil? Wow, memberitakan Injil, ceritakan saja. Itu yang dilakukan Paulus. Paulus hanya bercerita di hadapan Raja Agripa. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya. Dia berkata, dahulu aku penganiaya jemaat. Tapi mengapa seperti ini? Apa yang dilakukan Tuhan? Ceritakan pekerjaan Tuhan yang telah menyelamatkan dan merubah hidupmu. Maka saya sangat melihat tidak ada pemberitaan Injil yang paling baik adalah melalui persahabatan. Kita bisa secara natural memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidup kita. Mungkin jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman berkata, oh itu tokoh-tokoh Alkitab. Oh mari kita lihat, saya sedikit kutip, perempuan Samaria. Ini bukan teolog. Perempuan Samaria yang baru saja mengalami perjumpaan dengan Yesus. Apa yang dilakukannya? Ia meninggalkan tempayannya, lalu pergi ke kota hanya bercerita tentang apa yang baru saja Yesus lakukan buat dia. Atau mari kita lihat, ini lebih parah lagi. Orang yang baru kerasukan setan, ini bukan pendeta, bukan teolog. Kita jadi, ya itu tugas hamba Tuhan, tugas ibu ya. Nah, dikatakan di sana, wah inilah orang yang baru kerasukan setan. Lalu kemudian orang itu pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Hari ini kita mau memberitakan Injil. Ceritakan aja apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Gak usah jauh-jauh, gak usah spektakuler. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita dalam minggu ini. Mulai dari sana. Beritanya tetap satu. Injil, isi pemberitaan tidak pernah berubah, harus Injil. Kristus yang adalah pengharapan. Kita tidak memberitakan seperti dalam Korintus 4. Kamu bukan memberitakan tentang diri saya, tapi Kristus itu. Tetapi kita bisa lakukan sesuai dengan konteks kehidupan, cara dan sarananya. Dalam 1 Korintus Paulus mengatakan, untuk orang Yahudi, aku seperti dengan cara orang Yahudi.
supaya tujuannya memenangkan mereka. Untuk orang yang non-Yahudi, aku juga sama dengan konteks kehidupan mereka. Caranya berbeda, supaya aku memenangkan mereka, bahkan dalam berbagai cara, supaya tujuannya memenangkan mereka. Saya masuk kemudian kepada, maafkan saya, kepada lebih anak-anak muda. Ini anak-anak muda kan sering berkata, mau menjadi saksi Kristus. Apa sih yang kita lakukan? Mari kita mulai kembali. Kenapa pemberitaan Injil melalui persahabatan? Karena kita bisa secara natural, kita bisa berinteraksi lebih dalam. Kita bisa memberitakan, bukan kalau dengan sahabat kita dia tahu kita memberitakan karena kita mengasihi dia, bukan karena kristenisasi. Ini bisa kita lakukan secara natural. Oh, Gen Z, apa kekuatannya saat ini? Ini, oke. Saya bukan ahli dari ini. Mereka adalah orang-orang yang terhubung dengan teknologi. Maka ada satu buku, Meredith Cole menuliskan begini. Beritakan Injil melalui media sosial. Apa sih isi media sosial kita? Jangan-jangan isi media sosial kita ngeluh terus. Lalu, screenshot hitam. Lalu, apa dia? Keluhan-keluhan. Apa sih isi medsos kita? Ketika orang melihat isi medsos kita. Dalam buku ini, beberapa saya tidak akan lebih lanjut mengungkapkan. Gunakan segala cara sesuai dengan konteks sarana kita. Beritanya tetap satu. Apa yang Kristus lakukan buat kita. Tapi kita bisa sesuaikan sesuai dengan sarana kita. Yuk anak-anak muda. Dalam konteks persahabatan. Gak usah jadi teolog untuk menjadi pemberita Injil. Ceritakan saja apa yang Tuhan lakukan. Saya tutup kemudian dengan bagian akhir ini. Rasul Paulus kemudian, sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan. Kamu sudah terima. Kamu sudah berdiri teguh di dalamnya. Maka panggilan berikutnya, lakukan seperti yang Paulus lakukan. Mari memberitakan. Injil mengubah orang berdosa menjadi manusia baru yang hidup berpadanan dengan Injil. Dan manusia baru yang memberitakan Injil. Ini slide terakhir saya. Apakah kita percaya kebangkitan dan kematian Kristus historis? Amin. Bagi kita yang sudah sangat meyakini kebenaran bahwa kematian dan kebangkitan Kristus sungguh-sungguh nyata. Kiranya kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang melepaskan kita dari kegelapan, membawa kita kepada terang. Kuasa yang melepaskan kita dari kungkungan dosa, membawa kita kepada kehidupan yang penuh anugerah. Kiranya kita semakin hidup berpadanan dengan Injil. Orang melihat kita, emang benar Yesus Kristus sudah bangkit. Kau tanya bukti dia hidup dalamku. Kiranya dunia melihat dengan jelas kuasa Injil yang bekerja di dalam diri kita, mengubahkan kita, dan bahkan kita menjadi pemberita Injil yang bergairah. Dan semuanya itu hanya di dalam anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa dan mengambil saat ini. Kiranya ya Tuhan, ketika kami diteguhkan akan keyakinan kematian dan kebangkitan Kristus untuk kami, untuk melepaskan kami dari masalah terbesar kami telah meyakini dan menerima kabar yang sungguh-sungguh baik itu. Dan kami dipanggil untuk diubahkan. Kehidupan kami semakin cocok, semakin berpadanan dengan Injil. Dan kami dipanggil untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu.
pemberita-pemberita Injil sesuai dengan konteks kehidupan kami masing-masing. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai dan memampukan kami dalam nama Yesus. Amin.